سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنة إلى الهدى. نحن تعلم وتعليم وذكر وتذكير نفعل انتفاع فعل الاستفادة. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikutnya yaitu tentang bagaimana keadaan ketika di pertengahan daripada ritual ibadah haji atau umroh ternyata dia secara terpaksa harus menyelesaikan daripada ihramnya tadi itu. Kalau musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun wa yajuzu lil abawain man'ul walad ghairil mahkim min al-ihram bi tatawwu'i hajjin aw umratin dunal fardhi. Dikatakan bahwa diperbolehkan yaitu bagi kedua orang tua untuk mencegah anak atau cucunya tapi selain daripada penduduk Mekah ya. Yakni penduduk di luar Mekah boleh bagi orang tua untuk mencegah anaknya melaksanakan haji atau umroh yang sifatnya sunnah, yaitu misalnya anak tadi ini sudah ihram haji atau umroh sunnah, kemudian orang tuanya tiba-tiba memerintahkan anaknya jangan berangkat, maka di sini anak harus mentaati orang tuanya. Sebagaimana ibadah sholat sunnah, ketika seorang anak ada di tengah-tengah sholat sunnah, sholat yang mana dia menghadap kepada Allah, kemudian orang tuanya manggil, maka dia diperbolehkan untuk membatalkan daripada sholatnya. Kenapa? Karena mendatangi orang tua tadi itu, mendatangi panggilan orang tua itu hukumnya wajib. Sedangkan ini sholat sunnah atau ini haji atau umroh yang sunnah. Padahal suatu ketika Nabi SAW pernah dimintain izin oleh salah seorang pemuda. Ada anak mau ikut perang, minta izinnya sama Nabi. Akhirnya Nabi SAW menanyakan, dan Nabi itu banyak dalam hadis, Nabi itu menempatkan daripada para sahabat itu sesuai dengan porsinya. Jadi misal ada yang tanya ibadah apa ya Rasulullah yang paling afdol, nah, itu Rasulullah lihat, oh ya ini yang paling afdol, ini yang paling afdol. Nah, ini kebetulan yang tanya ini Nabi SAW ini tahu dia punya orang tua dan orang tuanya itu berat untuk ditinggal anak ini. Maka ketika sang pemuda ini minta izin sama Nabi, Nabi SAW tanya, alaka abawan, kamu punya orang tua enggak? Kemudian dia menjawab, punya ya Rasulullah, bapak ibu. Ista'dzantahuma, apakah kamu tadi ini mau ikut perang ini sudah minta izin kepada mereka berdua? Dijawab, qala la, belum ya Nabi. Fafihima fajahid, maka kembalilah kepada orang tuamu dan berjihadlah di jalan Allah dengan cara berkhidmah kepada kedua orang tuamu itu tadi. Nah, seperti itu. Namun ini disyaratkan ini dengan catatan bukan penduduk Makkah ya. Kalau penduduk Makkah ya tetap melaksanakan daripada haji atau umrohnya karena itu sangat singkat bagi mereka dan dinyatakan tidak diperbolehkan bagi orang tua untuk mencegahnya. Dunal fardhi kecuali kalau haji atau umroh yang fardu, yaitu haji atau umroh yang pertama kali, maka orang tua tidak memiliki hak untuk mencegah keberangkatan anaknya tadi itu. Dan namun tetap kita sebagai anak disunahkan ya, sunnah hukumnya untuk minta izin kepada orang tua terlebih dahulu. Kalau emang diizini ya berangkat, tidak diizini maka boleh diakhirkan haji atau umrohnya yang fardu tadi itu, boleh diakhirkan selama tidak mepet waktunya tadi. Wali zauji, begitu juga bagi seorang suami
Man uzaujati minal fardi wal masnun, diperbolehkan untuk mencegah daripada istrinya minal fardi, daripada ibadah manasik yang fardu maupun yang sunnah. Adapun haji atau umroh yang sunnah, maka itu sudah cukup jelas ya, bahwa ketaatan kepada suami itu hukumnya wajib, sedangkan fardu atau sedangkan umroh atau hajinya ini sunnah. Fardu versus sunnah, tentu yang menang fardu. Nah, yang menjadi mengherankan, kalau tadi kan orang tua tidak boleh mencegah kalau haji atau umrohnya itu fardu. Kalau suami meskipun itu fardu boleh. Loh, kenapa demikian? Ya, kata ulama, karena ketaatan istri kepada suami itu sifatnya fauriyun. Fauriyun itu apa? Harus segera. Sehingga bahkan dalam urusan ketika seorang suami mau mendatangi istrinya, kemudian istrinya menolak, apa yang terjadi? Malaikat melaknat daripada wanita tersebut sampai pagi hari. Ini padahal hanya urusan suami istri, berhubungan suami istri, apalagi ketaatan-ketaatan yang lainnya, sehingga dan itu hukumnya fauri, wajib secara langsung, gitu ya. Sedangkan haji atau umroh dalam mazhab Syafi'i, ketika seorang itu sudah dinyatakan mampu, apakah wajib kala itu juga? Tidak gitu. Tidak wajib secara langsung, tapi tetap menjadi dalam tanggungannya, gitu aja. Nah, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau sampai suatu ketika dia tidak lagi mampu, entah dalam finansial atau dalam kondisi fisiknya, wajib qadha, kan gitu dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, kemudian ulama juga membahas di sini mencegahnya suami kepada istrinya ini selama istri tidak meminta izin kepada suami terlebih dahulu dalam ihram. Nah, kalau misalnya waktu sebelum ihram istri ini sudah izin sama suami dan diizini, nah kalau tengah-tengah dilarang, nah ini tidak bisa. Ya, kalau sang istri itu di awal dia sudah minta izin sebetulnya dan diizini, nah kalau entah kenapa tengah-tengah suaminya berubah pikiran, tidak bisa. Tidak berhak bagi suami untuk memerintahkan istrinya bertahallul, yaitu keluar daripada ritual haji atau umroh di tengah jalan, tidak bisa. Kenapa? Kan sudah diizini. Dari awal kan sudah diizini. Maka dari itu disunahkan ya bagi seorang suami untuk berangkat haji dengan istrinya. Sebagaimana perintah Nabi SAW. Kemudian juga bagi seorang istri, dia tidak ihram dengan haji atau umrah yang fardu, melainkan dengan seizin daripada suami. Jadi orang tua boleh mencegah anaknya selama itu sunnah. Adapun suami boleh mencegah istrinya baik itu sunnah atau fardu daripada umroh atau haji. Wali sayyid yang ketiga, bagi seorang pemilik budak, man uraqiqihi min dalik fardhon aw sunnatan, juga boleh ya membatalkan atau mencegah daripada budaknya, baik budak tadi itu ihram secara fardu maupun sunnah, gitu. Nah, jadi seperti itu. Kenapa ya? Karena dia adalah pemilik daripada budak tersebut, sehingga kapanpun si tuan itu mencegah, maka itu diperkenankan. Lagi pula hajinya seorang budak itu tidak menggugurkan haji Islamnya, dalam artian misalnya ketika jadi budak sempat haji, kemudian dia merdeka. Nah, merdeka ini dia wajib haji lagi.
dia wajib haji lagi untuk menggugurkan haji Islamnya. Ya, seperti itu. Fa'in ahramu bi ghairi idnihim tahallalu. Nah, ketika mereka tadi itu ihramnya haji atau umrah tanpa seizin daripada si tuan, ya, nah, maka tahallalu, maka mereka harus bertahallul, ya, membatalkan pada pertengahan jika memang itu diperintah oleh tuannya. Kecuali kalau sama seperti tadi, yaitu tuannya ini sudah mengizinkan, kemudian si budak ini ihram dan sudah masuk di waktu yang ditentukan oleh tuannya, boleh kamu haji dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, ritual haji, tidak apa-apa. Maka di sini sang tuan tidak boleh untuk apa? Untuk membatalkan semena-mena. Kenapa? Karena dari awal sudah ridho. Ya. Dalam kaidah fikih itu disebutkan ar-ridho bi syai' ridho bima yatawalladu minhu. Karena ar-ridho bi syai', ridho akan sesuatu itu secara otomatis juga ridho akan apa yang terjadi berikutnya. Ya, termasuk ya tadi itu. Dia sudah ngizinin budaknya ini ihram di waktu yang sudah ditentukan oleh sayyidnya, maka itu tidak bisa dilanggar meskipun itu budaknya sendiri. Sebetulnya ada lagi yang nggak disebutkan di matan, yaitu adalah orang yang menghutangi. Nah, orang yang menghutangi ini boleh mencegah orang yang sing ada hutang untuk berangkat haji atau umroh. Karena kan memang jika dikaji kembali status mustati atau status istitoah, kemampuan orang tadi itu dinyatakan mampu itu diantaranya apa? Dia terbebas daripada hutang, sehingga dia punya uang bisa berangkat haji atau bayar hutangnya dulu. Lebih dari itu, orang yang hutangi bisa mencegah orang yang haji mau berangkat haji itu untuk apa? Berangkat haji bisa dikatakan. Bahkan wa yahrumu alaihi safar bila idni. Dinyatakan oleh ulama, orang tadi itu haram dia perginya haji tanpa seizin daripada apa? Orang yang mengutangi tadi itu. Ini kita lihat ya bagaimana keadilan syariat, bahwa hakul adami itu sangat dijunjung tinggi di dalam agama Islam. Bukan kayak fenomena zaman sekarang kalau katanya orang-orangnya. Jadi yang dihutangi terlihat lebih apa? Glamor daripada yang mengutangi gitu ya. Dan ini diutangi umroh terus misalnya ya. Yang utangi misalnya ada berangkat dulu ya, apa ini kebalikan. Jika ya harus tidak bisa nyaur berangkat pak, lucu tapi ya. Nah, jadi ketika ada budget itu, maka budgetnya digunakan untuk apa? Untuk bayarin utang dulu. Kemudian sebetulnya ada lagi, yaitu yang kelima. Apa itu yang kelima? Yaitu adanya penghalang bagi seorang yang ihram. Entah naudzubillah min dzalik, misalnya ada begal. Ya, entah begal ini muslim atau non muslim. Maka ini kan penghambat. Wes tidak bisa dia ditahan sampai masuk tanggal 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, wes wukuf di Arafah sudah lewat. Ya. Intinya haji itu sudah lewat, tidak bisa bagi dia untuk melaksanakan haji di tahun itu. Nah, maka wal muhsar anil haji wal umrah, ya, maka atas mereka, yaitu siapa? Anak yang sudah ihram haji atau umrah sunnah, ya. Kemudian balik nak, balik. Sudah transit di mana misalnya, nah balik putar balik ke Indonesia. Ya apa ini posisi ihram? Seorang istri disuruh balik sama suaminya, karena emang tanpa izin misalnya, balik
seorang budak dipanggil apa? Tuannya. Maka mereka dan orang yang orang yang ihsor ini apa? Ya orang yang membatalkan pertengahan jalan tadi itu karena ada sebab anil haji wal umrah, daripada haji dan umrah. Maka apa yang dilakukan? Bidzabhi maiziu fil udhiyah. Sekarang mereka harus bertahallul, yaitu harus secara darurat bertahallul sekalipun dia belum melaksanakan ritual ibadah manasik. Tapi ada caranya. Kalau kemarin tahallul itu kan ya dengan tawaf, ya dengan bercukur, paham ya? Maka dia tahallul. Nah, ini kan belum sampai. Maka dengan menyembelih kambing yang mencukupi sebagai kambing sembelihan berkurban, ya, baik berupa kambing atau sepertujuh daripada onta atau sepertujuh daripada sapi. Nah, kemudian setelah itu baru apa? Baru bercukur. Jadi tahallulnya dengan cara apa? Menyembelih kambing plus bercukur. Inilah cara apa? Tahallul. Karena dia harus tahallul. Kan dia sudah niat ihram. Masuk ihram mengharamkan apa yang sebelumnya halal. Maka sekarang berikutnya menghalalkan kembali apa yang haram dengan ihram. Yaitu dengan apa? Menyembelih kambing, kemudian dibagikan dagingnya, kemudian bercukur. Ma'tironi niyati tahallul bihima. Nah, ketika melaksanakan keduanya itu disertai dengan niat apa? Tahallul. Wa man ajaza an dzabhi, tapi ketika seseorang misalnya dia nggak mampu menyembelih kambing, ya, misalnya entah nggak mendapatkan kambing atau dia nggak mampu untuk apa? Kambing. Oke, diganti. At'ama biqimati syah. Ini kambing harganya berapa? Misalnya 2 juta. 2 juta ini dapat beras berapa kilo? Sekian kilo. Beras sekian kilo dia beli, dibagikan kepada fakir miskin sebagai pengganti kambing. Fa'in ajaza, beli makanan pokok seharga kambing pun dia nggak bisa. Soma bi'adadil amdad, maka solusi yang paling akhir dia berpuasa sebanyak mud beras senilai berapa? Kambing tadi itu, anggap 2 juta ya. 2 juta berapa kilo? Yes. Shipping ya. Berapa itu ya? Nah, tapi ya demikian gitu ya. Memang aturan syariat apa? Aturan syariat demikian. Ya. Kalau tadi kan istri kita sudah diizinkan tadi dia harus pakai tadi harus menyelesaikan sampai tahan. Jadi kalau seorang budak tadi dia sudah berihram, situasinya sudah diizinkan, tapi setelah itu dia disuruh selesai. Si budak ini tetap kena jamnya tadi itu membeli. Iya. Tetap. Maksudnya gimana? Dia diizini. Dia belum selesai tapi disuruh langsung. Udah diizinkan ya. Iya, sama kayak istri. Sama kayak istri. Dia tidak mampu ya, tetap juga kayak. Ya yang menanggung nanti sayyidnya. Ya yang menanggung tuannya tadi itu. Karena budak itu nggak bisa memiliki. Karena budak itu nggak bisa memiliki. Apapun yang milik budak itu milik sayyid. Jadi misalnya ada seorang sayyid ngeprank budaknya. Budakku minta kasih, kamu tak kasih ya HP terbaru misalnya. Seneng budaknya. Habis itu diambil sama Sayyid. Loh, Sayyid kok diambil? Ya, apa yang milikmu milik saya. Oh, misalnya ya. Ya Allah.
Misalnya seperti itu. Nah itu cuma perumpamaan aja. Maksudnya budak itu tidak bisa memiliki. Kecuali nanti dalam keadaan tertentu bisa. Misalnya dia diakad menjadi budak mukatab. Budak mukatab ini budak yang diakad, kamu kalau nyicil kepada saya 100 juta, kamu bebas. Nah, itu bisa dia. Bisa berdagang. Dia dapat izin lebih ya nih. Dari saya tadi itu. Kemudian kalau pembayaran dam, sebagaimana kita kaji kemarin, itu kan wajib diserahkan di mana? Di tanah haram ya. Nah ini gimana? Kalau bisa sebisa mungkin dikirim ke tanah haram tadi itu di Mekah. Tapi kalau emang nggak bisa, ya dibagi di tempatnya dia tadi itu, berhenti dan sekitar tempatnya dia. Karena dikatakan oleh ulama, ya itu sekarang seperti tanah haramnya bagi dia gitu, yaitu tempat itu dan tempat sekitarnya tadi. Kecuali kalau puasa, kan tadi apa? Yang beli kambing sama cukur, atau bagi beras sama cukur, atau puasa sama cukur. Kalau puasa ini bisa dilaksanakan di tempat manapun. Ini warokik yatahallal bin niyah mal halqi faqat. Adapun budak maka dia bertahallul ya dengan niat dan apa? Dan bercukur tadi itu. Kita jawab adzan terlebih dahulu. Allah. Nah, Allah Akbar, Allah Akbar.
La ilaha illallah. Ralat tadi itu ya. Buddha nggak ada apa? Nggak ada eh, penyembelihan kambing atau penyedekahan beras senilai kambing. Nggak ada. Melainkan hanya apa? Hanya bersyukur tadi itu. Hanya bersyukur. Bahkan dikatakan oleh ulama, setiap dam yang menimpa Buddha, misalnya Buddha tadi itu tamatu atau kiron, ya, maka saya tidak diwajibkan membayar apapun untuk Buddha tadi itu. Hanya saja ketika ada yang diwajibkan bagi dia berpuasa, yaitu itu diwajibkan apa? Berpuasa. Nah, maka dalam konteks ihsor tadi ini, maka warroqiq yatahalal bin niyah ma'al halqi faqat. Maka Buddha tadi itu bertahalul dengan niat dan bersyukur itu saja. Tapi selain daripada ini, apapun yang menimpa daripada Buddha, maka itu menjadi tanggung jawab sayyid. Wala qadha alaihim, dan tidak diwajibkan qadha bagi mereka. Jadi ketika memang mereka mendapatkan udzur, ya, maka mereka diwajibkan dam, tapi tidak diwajibkan qadha. Yang unik seperti ini, wa man syarata tahallul li faragh zadin aw maradin aw ghairi dzalik jaza. Dan bagi orang yang dia ini mungkin dari awal seperti kurang yakin apakah saya ini bisa apa enggak ya melaksanakan ritual ibadah haji ini, akhirnya dia bilang, misalnya nawaitul hajj wa haramtu bihi, ya, kemudian dia bersyaratkan ilah, ya Allah saya niat ihram ini untuk haji atau umrah, kecuali ya Allah ketika bekalku ini habis, saya tidak bisa lanjut, ya berarti tidak bisa. Atau misalnya naudzubillah dia punya sakit, saya niat berangkat haji ini ya Allah ihram, kecuali kalau ada sakit, ya saya balik pulang misalnya, ya. Atau selain daripada itu jaza, maka itu diperbolehkan, maka itu diperbolehkan. Dikatakan, tapi kalau misalnya dia tadi itu menggantungkan ihramnya atau pembatalan ihramnya itu dengan satu hal, maka tidak boleh dibatalkan dengan hal yang lainnya sebetulnya. Misalnya dia menggantungkan atau mensyaratkan ihramnya tadi itu dengan tidak sakit. Dia nggak sakit, tapi apa? Bekalnya habis. Nah, maka kalau seperti itu dia terpaksa membatalkan, ya tetap wajib apa? Prosedur tadi itu. Wajib dengan prosedur tadi itu. Nabi SAW pernah mengajarkan dalam hadis yang sahih, ya, haji washtariti, hajilah kamu dan kasihlah syarat di dalam ihramnya kamu. Wakuli, dan katakan kamu, Allahumma ya Allah mahali haitsu habastani, ya Allah batas puncak perjalanan saya dalam haji atau umrah ini, yaitu sampai engkau menghentikan diriku, entah karena sakit, entah karena bekalnya habis, dan lain sebagainya. Kemudian barang siapa yang dalam mensyaratkan tahallul tadi ini dengan penyembelihan, ya berarti dia normal sebagaimana tahallul pada ihsor tadi itu, yaitu apa? Nyembelih kambing dan bersyukur. Tapi kalau misalnya dia mensyaratkan, ya Allah saya ini ihram berangkat haji atau umrah, tapi kalau misalnya tengah-tengah sakit, ya saya tidak jadi, maka hanya dengan niat sama cukur rambut saja, tanpa apa? Tanpa ada penyembelihan kambing. Wa yatahalal manfatul wukuf bi tawaf wa sa'i wa halak. Ya. Dan ketika orang misalnya dia terlambat datang ke Arafah, tapi sudah terbit fajar misalnya, maka
dia ketinggalan kan, dia sekarang bertahlul dengan melaksanakan tawaf, sa'i dan bersyukur. Nah, melempar apa? Melempar jumrah aqabah menjadi gugur bagi dirinya. Waya kedhi, tapi kalau misalnya kondisinya itu disebabkan keterlambatan, maka dia wajib mengqadha daripada hajinya tadi itu. Ini telat misalnya, telat. Wa alaihi damun kadami tamattu. Dan dia diwajibkan membayar dam sebagaimana membayar dam tamattu yang kemarin kita bahas tadi itu. Wa yadhbahu fi hajjatil qadha, dan dia sembelihkan kambing tadi itu kapan? Di haji qadha-nya dia yang berikutnya tadi itu. Nah, ini seperti yang tadi kita bahas, wa kullu damin wajaba yajibu dhabu fil haram. Dan setiap dam yang sifatnya itu wajib, maka wajib disembelih di tanah di tanah haram. Ya, wajib disembelih di tanah haram. Supaya kemudian disalurkan ke penduduk-penduduk tanah haram. Illa damal ihsar tadi ini ya. Kecuali kalau dam pembayaran denda al-ihsar daripada seorang yang secara terpaksa tidak bisa melanjutkan perjalanan haji atau umrohnya, maka ya disalurkan di tempat dia tadi itu. Wal afdal fil hajj mina. Nah, paling afdal penyaluran dan penyembelihannya kambing itu ada di mana? Kalau emang haji maka di Mina. Yang afdal ya. Sebenarnya dimanapun selama itu di tanah haram boleh. Tapi kalau kita bicara afdal, adapun haji itu di mana? Di Mina. Wa fil umroh al marwah. Tapi kalau misalnya ritual umroh, maka di mana? Di Marwah, karena itu tempat tahallulnya. Fi ayyi waqtin syaa, di waktu kapanpun. Tapi disunahkan menyembelihnya itu kapan? Ketika waktu penyembelihan hewan kurban. Wa yasrifu ila masakinihi, kemudian disalurkan itu tadi kepada penduduk-penduduk tanah haram. Dan dikatakan orang yang penduduk asli tanah haram itu lebih afdol dikasih, ya. Itu lebih afdol dikasih daripada para pendatang. Kecuali kalau para pendatang ini yang lebih membutuhkan, gitu ya. Jadi Islam udah ngajarin rasis, gitu ya. Orang para pendatang di tanah haram. Kalau emang lebih membutuhkan. Kalau misalnya mereka tidak mendapatkan orang yang dikasih di tanah haram, lu ya apa ini? Dipindah aja tapi penyalurannya, tidak boleh. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat tidak mendapatkan orang yang berhak menerima kan bisa dipindah kemana? Ke area terdekat. Tapi kalau haji ini tidak bisa. Apalagi dibayarkan di Indonesia ya. Sempat kemarin ada isu tidak bisa. Tidak bisa. Wallahu alam bisawab. Mungkin ada yang bertanyakan. Insyaallah pembahasan berikutnya tentang berkurban. Jika di tengah-tengah haji atau umroh itu dia dalam penyakit gilanya itu Gila. dia kalau penyakit gila sama mengakibatkan hilangnya akal. Kadang ada ketika lupa minum obat, dia hilang kesadaran, akhirnya kayak orang gila itu. Itu hajinya sah dan bayar apa itu dan apakah tidak sah. Bisa bilangnya itu yang lama bisa 1 jam. Oh, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Selama waktu ritual itu dia dalam keadaan mukallaf, gitu. Nggak ada masalah.
kalau pas waktu ritualnya apa itu umat sih bisa diulangi lagi ritualnya itu. Bisa diulangi. Kecuali ada eh, pelaksanaan ritual yang tidak disyaratkan dalam keadaan terjaga. Seperti apa? Wukuf di Arafah. Misalnya, misalkan ada orang masuk di dalam bis rombongan ini. Sampai diparkir bis ini di Tanah Arafah. Wis mereka turun semua orang-orang baca doa apa segala macam sampai balik lanjut. Lah kok dia baru kebangun loh, kita ada ke Tanah Arafah loh, ini dari mana dari tadi? Kamu dari mana? Ya kita sampai tadi. Sah apa enggak sah? Nah, gitu. Tapi ritual-ritual yang lain harus dalam keadaan apa? Terjaga. Itu nggak ada masalah. Kayak ceritanya siapa? Dokter Gia itu ya. Dokter Gia, tahu Dokter Gia? Dokter yang lagi rame itu ya, Masya Allah orangnya. Itu beliau tidur dalam satu kamar yang isinya orang-orang tua semua, 70 tahun ke atas. Emang orang-orang yang beresiko gitu. Jadi ini ada apa-apa sudah ada dokter. Nah, itu kayak gitu, demensia. Jadi setiap pagi bangun tanya kamu siapa, tidur lagi wis ngobrol, ketemu besok pagi bangun kamu siapa, yo gimana gitu ya. Nah, itu ya dituntun pelaksanaan dari itu dituntun. Ya kan? Selama ritual haji itu kita berikrar tadi kan. Selama kita berikrar itu ada waktu istirahat ya selama ritual haji. Kan waktu di Mina kan itu kan malam di Mina itu kan ada saat ikrar ya. Iya. Terus Tergantung sih, tergantung. ada Maksudnya, ya sudah tahu apa belum? Apa ya maksudnya? di dalam ibadah ritualnya mungkin dia habis ikrar, dia tawaf, dia Yo, nemen banyak nih apa? Nih istirahatnya. istirahat itu berarti untuk tidur santai gitu. Nemen bisanya. Terus kalau misalnya dia tidur santai, berarti kan dia di Masjidil Haram gitu. Ya. Udah paham mana? Tidur santai Masjidil Haram. Maksudnya gini Sar, kan ketika berikrar seharusnya kita menyelesaikan sampai selesai tahallul gitu. Iya. Nah, dia itu ibarat kata ditunda gitu, mau istirahat santai. Oh, enggak ada masalah. Nemen enggak ada masalahnya. Waktunya. Ya pokoknya dari dia ihram sampai dia tahallul itu dia harus meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan selama ihram gitu aja. Berarti tidak terbatas waktunya nanti. Enggak terbatas. Ditunda nanti. Iya. Nah, kalau misalkan dia di tengah-tengah tadi itu dia santai, dia ketiduran, terus dia junub gimana? Ya tinggal mandi junub. Ya nanti kalau untuk ngomongnya dia kalau kayak tadi rontok itu semua gimana ya? Tetap Rontok. dam, Oh, ya. kena dam. Iya, kena dam. Betul banget. Walaupun itu karena nggak sengaja gitu. Iya, walaupun nggak sengaja. Bahkan banyak ya, kalau kita lihat video-video kayak almarhum Kiai Maimun Zubair. Beliau sama pakaian ihramnya hadir di majelisnya Zaid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Masih lagi ihram. Dan nggak ada masalah. Ya cuman yang perlu diperhatikan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan gitu ya. Ya orang lebih cepat tahallul ya lebih baik. Makanya itu kan malam tadi itu. Dia apa namanya? Dia tawaf ifadah, ya setelah Arafah misalnya, setelah Arafah dia tawaf ifadah, lempar jumrah Aqabah, dia cukur, malas selesai. Jadi di tanggal 10 itu dia sudah apa? Sudah bisa pakai gamis, bisa pakai pewangian. Ya pilihan sih. Ya dia pengen panjang, ya tidak apa-apa. Mana sih? Iya. Ya batasannya itu aja, betul. Kalau ada istri mau berangkat haji sudah dapat izin suami, apa tiba-tiba disuruh balik, itu istrinya balik apa terus haji? Sudah dapat izin. Sudah dapat izin. Tapi tengah-tengah kayak kita yang tadi disuruh balik, aku sudah dapat izin. Fardu. Tidak boleh bagi suami untuk memerintahkan tahallul. Dan berarti kayaknya gimana istri tadi? Kayaknya gimana? Iya. Sini lanjutannya ada mana? Nah, ini disebutkan di sini kan
Fa in ahramat bi idnihi imtana'a tahliluha. Jadi kalau emang dia itu ihram dengan seizin suami, maka tidak boleh sekarang diperintahkan untuk membatalkan tadi itu. Jadi wajib dikosro kan? Iya, sebentar ya. Allahu alam ya. Kalau masalah apa? Masalah kalau dia tetap melanjutkan ya hajinya apa? Hajinya tetap sah dan gugur haji Islam. Jadi ini yang dibahas itu kan tidak boleh apa? Tidak boleh mencegah. Apa boleh mencegah dari awal maksudnya? Tapi ini kebelanjur, ya wes. Apalagi itu ibadah fardu ya, tidak bisa dibatalin. Melaksanakan dulu tadi itu. Sama dulu. Apa? Sama wajib kan? Sama-sama wajib. Tapi ini sudah apa? Tapi ini sudah niat. Ya wajib. Iya. Ya harus ngaji ini. Sebentar. Berapa ke suaminya tadi itu? Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya sisa pembahasan daripada silaturahim ya. Bagaimana dahsyatnya pengaruhnya silaturahim ini di dalam Islam. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki beliau melanjutkan tadi itu ya, kemarin itu pembahasan tentang Sayyidina Abu Dzar al-Ghifari. Beliau menjelaskan kekasihku ya, orang tercintaku yaitu Nabi SAW. Beliau telah mewasiatkan kepadaku beberapa perkara, kan itu ya, yaitu jangan melihat orang yang ada di atasnya, dalam artian dalam sisi dunianya, kemudian melihat orang yang ada di bawahnya dalam status supaya banyak bersyukur, berwasiat untuk cinta kepada orang-orang miskin, mendekat kepada mereka ya. Kemudian yang keempat apa? Wa ausani an asila rahimi wa in adbarat, yaitu Nabi SAW berikutnya berwasiat kepada saya untuk saya menyambung silaturahim kepada kerabat saya, wa in adbarat, sekalipun mereka apa? Berpaling. Jadi ini Nabi mengajarkan kepada kita, ketika kita bermuamalah kepada kerabat atau kepada muslimin pada umumnya, itu kita sedang bermuamalah dengan
Allah Ta'ala. Jadi kecuali kalau kita masih pakai ego ya. Misalnya, loh kenapa kok enggak silaturahmi situ? Ndawes dia udah tahu silaturahmi ke anak kok. Dia nggak tahu silaturahmi ke saya kok. Loh kenapa kok enggak busapa? Ndawes dong dia adanya apa saya? Ini ego. Dan ini bukan hal yang apa? Gampang kan gitu ya. Biasanya ego manusia kan gitu. Menyapa 1 kali, 2 kali, 3 kali kok no respon atau responnya tidak enak. Ya wis. Padahal Abu Dzar berpesan kepada Nabi berpesan kepada Sayyidina Abu Dzar, sambunglah silaturahim sekalipun kamu apa? Diacuhkan. Wa usani alla akhafillah fillah laumatalaim. Dan berwasiat Nabi kepadaku, jangan takut apapun di jalan Allah daripada cacian seorang mencaci. Gaspol kowe. Orang ngomong ini, orang ngomong itu, ya. Sudah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lah kalau kita dengerin orang terus ya, ini kamu ini, ya wes. Dia bakal mati, semua orang bakal mati. Nanti di akhirat di alam kubur baru. Lu ternyata yang saya tuduh gini ternyata gini, kasep. Selesai gitu. Wa usani an aqulal haq wa in kana murran. Nabi pun berwasiat kepada saya untuk berkata yang benar, sekalipun itu pahit, sekalipun itu menyakitkan. Wa ausani an uksir min la haula wala quwata illa billah. Nomor banyak baca apa? La haula wala quwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Karena bacaan tersebut adalah bagian simpanan yang berharga daripada simpanan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW beliau pernah bersabda, ini ancaman kalau kita putus silaturahim ya. Kata Nabi, ma min dzambin ajdar an yu'ajjilallahu li sahibil uquba fid dunya ma yadkhulu lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Katanya Nabi apa? Ada 2 dosa yang balasannya itu azabnya, akibatnya itu lebih dipercepat oleh Allah Ta'ala di dunia sebelum kelak di akhirat, melebihi daripada apa? Baghi, daripada pemberontak ya, daripada orang pengkudeta dan orang yang memutus tali silaturahim. Jadi sebanding sebagaimana silaturahim itu apa? Memanjangkan usia, memberikan berkah dalam rezeki, maka begitu pula sebaliknya memutus tali silaturahim pun efeknya di dunia sebelum di akhirat tuh nyata efeknya tadi. Naudzubillah min dzalik. Allah. Bahkan diriwayatkan juga Nabi menyatakan, wa inna ajalal bir sawaban la silaturahim. Paling cepat balasan pahala itu, yang terasa balasannya dari Allah di dunia, paling cepat amalan apa? Silaturahim. Ajib ya. Silaturahim. Orang tahajud, orang ngaji, orang sedekah, orang haji dan umroh, puasa, itu pahalanya nanti terlihat nyata di akhirat. Ya, ada kalanya Allah Ta'ala berikan sebagian di alam dunia. Tapi silaturahim ini langsung cespleng terasa apa? Keutamaannya tadi itu. Langsung terasa keutamaannya tadi itu. Dan ini bukan kata-kata seseorang, ini katanya siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita pengen tahu rasanya, ya kita sambung tali silaturahim. Bahkan kata Nabi apa? Hatta inna ahlal bait la yakununa fajara. Bahkan ada kalanya sekelompok rumah tangga tadi itu, ini orang fajir isinya. Bapak, ibu, keluarga ini anak-anaknya apa? Tidak sholat, yuk. Kadang tidak puasa Ramadan. Tapi fatan muamwalum. Tapi kok tetap apa? Banyak-banyak aja itu uangnya. Wayak surah ada tuh. Tambah banyak jumlahnya tadi itu. Berkembang tambah banyak. Idza tawassalu, semata-mata selama mereka masih menjalin tali silaturahim. Dalam artian gini. Dan sholatnya mereka, yaitu nanti di akhirat hukuman. Bukan berarti, saya yang penting silaturahim, tidak sholat, tidak puasa, ya Allah. Bukan. Maksudnya, tidak sholat, tetap tanggung jawab. Tidak puasa, tetap tanggung jawab.
Tapi lancarnya rezeki itu beda pintu gitu loh. Lancarnya rezeki ini bukan lagi ya lewat sholat ya tiba-tiba ya, itu juga berpengaruh. Tapi pengaruh yang paling besar pintunya rezeki ini apa? Tali silaturahim. Katanya Nabi tadi. Kadang orang fajir ibadah berantakan, mungkin banyak maksiat, tapi sama rahimnya apa? Dia menyambung, banyak uangnya, lancar rezekinya. Jadi ini apa? Ini pintu yang berbeda. Pintu yang berbeda. Nabi SAW juga apa? Bersabda, Allah, inna amala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatul Jum'ah. Kata Nabi, amal-amalnya umat manusia itu setiap malam Jumat itu tersodorkan, dilaporkan oleh para malaikat. Sudah direkap seminggu ini, dilaporkan, ini ya Allah. Fala yuqbalu amalu qati'ir rahim. Ketika di situ Allah Ta'ala melihat, ini amalnya siapa ini? Oh, ini amalnya pemutus silaturahim. Skip. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa in kan dia sholat sunnah ratusan ribuan rakaat, ya, ngajinya banyak, ibadahnya banyak, putus silaturahim, skip. Allah Ta'ala nggak mau terima. Naudzubillah min, besar sekali ya, besar sekali. Sehingga silaturahim itu berdampak begitu besar, baik kehidupan dunia atau akhirat kita. Lu kata Nabi apa? Tidak diterima. Jadi jangan kita merasa gagah ketika lu kamu kok bilang putus silaturahim, tidak apa-apa, sanggup akeh. Akeh dari mana? Jadi terima kamu. Lu kan ngeri ya. Jadi yang ngeri itu apa sih? Ngeri ketika kita selama ini merasa menabung, padahal uang itu nggak pernah masuk ke kotak tabungan kita. Kita merasa nabung, di akhirat dibuka kotak elu, kosong. Qati'ur rahim. Naudzubillah min dzalik ya. Bahkan dikatakan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau ini kan belak-belakan ya orangnya. Beliau suatu ketika duduk di sebuah halakoh setelah subuh. Kemudian mereka itu halakoh itu lagi apa? Lagi mau bermunajat, lagi mau memohon minta sama Allah Ta'ala dengan beberapa permintaan. Kemudian beliau belak-belakan ngomong apa? Unsyidullah qati'ar rahim lama qama'ana. Saya bersumpah kepada Allah, ayo siapapun di antara kita yang mutus silaturahim, berdiri minggir sih sebentar. Minggir dulu. Kenapa? Fa inna nuridu an nat'u rabbana. Karena kita ini sekarang betul-betul mau minta sama Allah Ta'ala. Wa inna abwabas sama murtajatun duna qati'ir rahim. Dan pintu langit itu terbuka untuk penerimaan doa kecuali jika adanya apa? Orang yang memutus silatur. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau dalam kitabnya Nasha'ih Diniyah kalau nggak salah, ketika membahas ya bahwasanya Nabi SAW pernah menyatakan Allah Ta'ala tidak akan menurunkan rahmat kepada sekelompok kaum jika ada di antara kaum itu orang pemutus silaturahim. Bayangin ya. Jadi suatu rumah atau suatu daerah itu bendal daripada rahmatnya Allah ketika ada orang qati'ur rahim yang tinggal di tempat tersebut. Beliau menyatakan ini keadaan suatu kaum, suatu masyarakat yang gagal menerima rahmat Allah karena sebab di antara mereka ada pemutus silaturahim. Wa kaif, dan bagaimana kiranya keadaan orang pemutus silaturahim itu sendiri. Ini orang-orang lain sekitarnya kena dampak daripada dia. Bagaimana keadaan dia ini di hadapan Allah Subhanahu? Apa tidak kering dirinya tadi itu daripada kasih sayang Allah Subhanahu? Mal'unun walau mata fi jawfil
Ka'bah, terlaknat walaupun wafat di dalam Ka'bah. Meninggal dalam Ka'bah. Tapi putus silaturahim, mal'un. Naudzubillah min dalik. Bahkan ini ada beberapa hadis yang penting untuk kita pertimbangkan ya, bagaimana kita itu jangan sampai acuh kepada kerabat kita. Nabi SAW bersabda, ya umat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, walladzi ba'atsani bil haqqi, demi Allah yang mengutusku dengan kebenaran, la yaqbalullahu yaumal qiyamah shadaqatan min rajulin walau qaraba muhtajun ila shadaqatih. Demi Allah, kata Nabi, Allah kelak di hari kiamat tidak akan menerima sedekah daripada seseorang yang mana orang ini punya kerabat yang butuh dengan sedekah dia tadi itu. Wa yasrifu ila gharim, tambah disalurkan kepada siapa? Orang lain. Kata Nabi, Allah nggak bakal menerima. Jadi sedekahnya ini apa? Habaan mansura. Dia ngasih sedekah, dia kira ini berbuah pahala. Bus, kayak apa? Kayak debu yang tertiup tuh. Sama sekali tidak bernilai. Yaitu ketika seorang bersedekah kepada orang lain, lupa padahal dia ring satunya ini membutuhkan. Mungkin sepupunya, mungkin keponakannya, mungkin siapa, paman bibinya, membutuhkan. Dan dia tahu itu. Malah yang dikasih siapa? Orang lain. Ini sedekahnya nggak diterima sama Allah. Bukan hanya nggak diterima ya. Walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di genggamannya, kata Nabi, la yandurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Ini hamba yang macam seperti itu, kelak di hari kiamat Allah tidak sudi untuk memandang kepada dirinya. Ini ngeri sekali. Ngeri sekali. Itu ketika orang lebih memprioritaskan orang lain dibanding keluarganya sendiri yang membutuhkan. Makanya sampai di dalam fikih itu ketika kita memberikan zakat, itu boleh diundur sebentar jika yang kita tunggu ini siapa? Orang soleh atau kerabat kita. Selama tidak melebihi waktu daripada waktu yang diwajibkan ya. Itu sampai seperti itu. Makanya apa sih sedekah yang paling afdol itu yang seperti apa sih? Apakah yang nominalnya besar? Apakah yang harganya mahal? Tahu enggak apa sedekah yang paling berkualitas? Ini yang seperti apa? Nabi SAW beliau bersabda, afdolus sedekah ala dzirrahim al-kasyih. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan kepada kerabat yang memiliki permusuhan kepada kita. Jadi misalnya ada kerabat atau family, dia nggak senang kepada kita, misalnya punya permasalahan dan sebagainya. Justru kita kasih, ini katanya Nabi paling afdolnya apa? Paling afdolnya sedekah ya ini. Lebih daripada apa? Apapun. Yaitu as-sadaqah ala dzirrahim al-kasyih. Bersedekah yang paling afdol adalah bersedekah kepada kerabat yang memiliki permusuhan kepada kita. Maka dari sini kita bisa pahami ya, yaitu betapa besar pengaruh menyambung atau memutus silaturahim ini kepada kehidupan kita baik dunia maupun akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Sebetulnya tiap hari, cuman dalam beberapa keadaan dia bisa lebih kemungkinan besar dikabulkan. Seperti misalnya di hari Jumat. Kata Nabi SAW, di hari Jumat itu ada satu waktu yang yang mubham. Ya, pada hari Jumat ada satu waktu yang dirahasiakan oleh Allah, yang mana tidaklah orang berdoa di waktu itu kecuali pasti diijabah. Nah, seperti itu. Nah itu, waktunya masalahnya apa? Dirahasiakan. Jadi ada yang mengatakan subuh, ada yang mengatakan Jumat, ada yang mengatakan ketika khotib mau naik mimbar, ada yang mengatakan ketika khotib duduk di antara dua khutbah, ada yang mengatakan ketika setelah sholat Jumat.
Ada pendapat yang cukup banyak digunakan ulama, yaitu setelah asar pada hari Jumat. Karena di waktu tersebut itu disebut dengan Sa'ah Fatimiyah, waktu-waktu yang dahulu Sayyidah Fatimah binti Nabi SAW, putrinya Rasulullah, setiap Jumat pada asar itu munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyak juga yang menyatakan bahwa waktu itu yaitu apa? Setelah asar katanya. Setelah asar. Wallahu a'lam bishawab. Monggo barangkali yang mau